Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah teori akuntansi yaitu Profesor Dr. Pujiono SEAK MSI. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perumusan teori akuntansi dengan pendekatan regulatoris. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Tazkiratul Hasanah dengan NIM 004, yang kedua ada Satu Nurul Mas Faza dengan NIM 017, yang ketiga ada Niki Fatika Hanum dengan NIM 025, yang keempat ada Tiara Josephine Sipayung dengan NIM 037. Yang keenam ada Agnes Nathaniela Dwi Asti dengan NIM 048. Dan yang terakhir ada Sofyan Ramadhani dengan NIM 061. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk pembahasan yang pertama yakni terkait siapa sajakah entitas-entitas yang berkepentingan dalam standar akuntansi. Untuk yang pertama, ada entitas akuntan publik perseorangan dan KAP, di mana mereka berkepentingan dalam memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar dan dapat diaudit. Tanpa adanya standar yang jelas, auditor akan kesulitan untuk menentukan apakah laporan keuangan perusahaan telah disusun dengan benar atau belum. Untuk yang kedua, ada Badan Pembuat Standar Akuntansi, ada FASB dan IASB, di mana mereka bertanggung jawab untuk menyusun standar yang menjadi pedoman utama dalam pelaporan keuangan. Kepentingan mereka di sini adalah untuk menjaga keseragaman dalam penyajian laporan keuangan agar dapat dibandingkan dan dipercaya oleh pengguna. Untuk yang ketiga, ada regulator pasar dan keuangan. Untuk di Amerika biasanya disebut SEC, dan untuk di Indonesia sendiri itu ada OJK, di mana mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi keuangan perusahaan tidak menyesatkan investor. Regulator bertanggung jawab memastikan perusahaan patuh terhadap aturan ini untuk menjaga integritas, salah satunya pasar modal dan kepercayaan publik. Untuk yang keempat, ada organisasi profesional akuntansi, ada Triple A sama A, AEC, AICPA. Untuk mereka bertanggung jawab di mana AICPA itu mengembangkan praktek dan kode etik bagi akuntan publik di Amerika Serikat, sedangkan untuk AAA adalah berkontribusi dalam pengembangan teori akuntansi melalui penelitian akademik. Jadi mereka memiliki kepentingan dalam menjaga profesionalisme akuntan dan memastikan bahwa standar akuntansi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan industri dan akademik. Dan untuk entitas yang terakhir adalah pengguna laporan keuangan, di mana di sini ada pengguna langsung dan pengguna tidak langsung. Mereka menggunakan standar itu untuk menyusun laporan keuangan yang tepat. Jadi, untuk pengguna langsung dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, dan untuk pengguna tidak langsung, seperti analis pasar dan pemerintah, dapat digunakan untuk pengawasan ekonomi dan perpajakan. Selanjutnya, Untuk materi selanjutnya yaitu dalam jadi pada proses ya pada sejauh mana suatu diterima sebagai sah dan dapat diterapkan masyarakat pihak yang berkepentingan. Ini penting untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan mendapat dukungan dan kepatuhan dari para pemangku kepentingan. Dan beberapa pihak pandangan standar akuntansi yang ideal harusnya dapat tempat maksimal bagi para pengguna laporan keuangan. Namun, ada dua pandangan utama mengenai kemungkinan apa tujuan ini, yaitu pesimistik dan dosis optimis. Baik, untuk selanjutnya yaitu membahas dari prognosis pesimistik. Pada pandangan ini, standar akuntansi tidak akan pernah bisa mencapai tingkat kesempurnaan yang diharapkan. Salah satu alasannya adalah tidak adanya sistem akuntansi yang selalu baik dibandingkan sistem lainnya dalam setiap kondisi. Yang dikemukakan oleh Dembski menyatakan bahwa agar suatu standar akuntansi dapat diterima secara sah, ia harus memenuhi kondisi ERO, yaitu kondisi di mana menyusun peringkat alternatif akuntansi yang konsisten dengan
individu. Namun dalam praktiknya tidak ada sekumpulan standar yang mampu mencapai hal tersebut secara menyeluruh. Selain itu, pemilihan standar akuntansi seringkali melibatkan pertukaran kepentingan di mana keputusan yang menguntungkan satu pihak dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, para pendukung pandangan ini berpendapat bahwa standar akuntansi bersifat politis dan sulit untuk mencapai kesempurnaan. Dan yang kedua yaitu prognosis optimistik. Pada pandangan ini menyatakan bahwa meskipun tidak ada standar yang sempurna, masih ada peluang untuk memperbaiki dan mengembangkan standar akuntansi yang lebih baik. Salah satu ahli yang bernama Cusing berpendapat bahwa pandangan utama dalam penyusunan standar akuntansi adalah perbedaan kebutuhan pengguna. Jadi, mengenai perbedaan ini bisa disesuaikan, maka standar akuntansi dapat efektif dalam memenuhi kebutuhan berbagai pihak. Selain itu, beberapa ahli meninjau kembali raw dan mempertanyakan apakah asumsinya selalu relevan dalam konteks akuntansi. Pendekatan lain yang ditawarkan adalah dengan membuat standar akuntansi parsial, yaitu standar yang dibuat secara spesifik untuk mengatasi masalah tertentu dalam laporan keuangan, sehingga lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan industri atau kondisi tertentu. Jadi dengan adanya dua pandangan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak ada standar benar-benar sempurna, proses penyusunan standar tetap bisa dilakukan. Tantangan yang ada dalam mencapai sistem akuntansi yang optimal tidak berarti bahwa upaya untuk menyusun standar yang lebih baik harus dihentikan. Jadi sebaliknya dengan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian, standar dapat dikembangkan agar lebih bermanfaat dan relevan bagi para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya adalah standar akuntansi yang berlebihan. Accounting standard overload umumnya berhubungan dengan standar akuntansi. Situasi berikut ini diidentifikasikan sebagai accounting standard overload, yaitu yang pertama, standar yang terlalu banyak, yang kedua, standar yang terlalu rumit, yang ketiga, tidak ada standar yang kaku, membuat pemilihan aplikasi menjadi sulit. Yang keempat, standar bertujuan umum atau general purpose standarnya gagal menyajikan perbedaan, di antaranya yaitu perbedaan antara entitas publik dan non-publik, laporan keuangan tahunan dan interim, perusahaan besar dan kecil, dan laporan keuangan auditan dan non-auditan. Yang kelima, standar bertujuan umum yang gagal menyajikan perbedaan kebutuhan di antara para penyaji, pengguna, dan CPA. Yang keenam, pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks, atau kedua-duanya. Lanjut. Dampak dari standar akuntansi yang berlebihan, yang pertama ada beban kerja berlebihan. Akuntan harus memenuhi banyak persyaratan administrasi, sehingga mengalihkan fokus dari tugas utama mereka. Yang kedua, risiko kegagalan audit. Standar yang kompleks yang dapat menyebabkan auditor melewatkan prosedur penting, sehingga meningkatkan kemungkinan kesalahan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, ketidakpatuhan bisnis. Perusahaan kecil kesulitan mematuhi standar yang rumit, terkadang memilih untuk mengabaikannya dengan persetujuan CPA. Yang keempat, dilema etis dan legal. Akuntan terjepit antara kepatuhan terhadap standar dan tekanan dari klien yang merasa terbebani oleh aturan yang ketat. Yang kelima, adanya penurunan kepercayaan publik. Jika standar dianggap terlalu kaku dan tidak realistis, profesi akuntansi bisa kehilangan dukungan dan kredibilitas di mata masyarakat. Untuk solusi bagi masalah akuntansi yang berlebihan sendiri, yaitu Komite Khusus AICPA mengusulkan beberapa pendekatan untuk mengatasi kompleksitas standar akuntansi. Yang pertama ada status quo, yaitu mempertahankan standar yang ada tanpa perubahan. Yang kedua yaitu pemisahan baku, yaitu membagi standar akuntansi menjadi dua, untuk perusahaan besar atau publik dan perusahaan kecil atau non-publik. Yang ketiga ada penyederhanaan baku, yaitu mengurangi kompleksitas agar lebih mudah diterapkan oleh berbagai entitas bisnis. Yang keempat ada alternatif pengungkapan dan pengukuran, yaitu memberikan opsi fleksibel dalam metode akuntansi sesuai dengan kebutuhan entitas. Yang kelima, ada perubahan standar pelaporan CPA, yaitu menyesuaikan standar audit dan pelaporan agar lebih relevan. Yang keenam, ada alternatif PABU, yaitu memungkinkan perusahaan memilih standar yang paling sesuai. PABU sendiri adalah prinsip akuntansi berterima umum, adalah prinsip standar
dan prosedur akuntansi yang digunakan secara luas dan diterima dalam penyusunan serta pelaporan laporan keuangan. Pabu bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara konsisten, dapat dibandingkan, dan andal bagi para pemangku kepentingan. Contoh Pabu itu sendiri kayak kalau di internasional ada IFRS, kalau di Amerika ada GAAP, dan kalau di Indonesia sendiri ada SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar. Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan standar akuntansi. Terdapat 4 organisasi besar yang terlibat dalam penetapan standar akuntansi. Yang pertama yaitu Securities and Exchange Commission atau SEC. Tujuan didirikannya SEC. SEC didirikan oleh pemerintah federal yang memiliki kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di bursa saham wajib melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit ke SEC. Kewenangan regulasi yang dimiliki SEC yang pertama yaitu SEC dapat mendorong pendirian badan standar akuntansi dari pihak swasta. Yang kedua, memiliki wewenang menentukan praktik dan standar akuntansi yang mana dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang berada di bawah yurisdiksinya. Yang ketiga, yaitu dapat menerbitkan surat perintah penghentian jika terdapat penyimpangan dalam laporan keuangan. Dampak dari terbitnya surat penghentian ini adalah perusahaan tersebut dilarang menerbitkan atau memperdagangkan sekuritas di bursa. Selain itu, apabila dinyatakan melanggar hukum, maka dapat diajukan tuntutan terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua, yaitu American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. AICPA merupakan organisasi profesi yang bertaraf nasional dan Certified Public Accountant atau CPA. AICPA berperan penting dalam pengembangan GAAP. AICPA membuat yang pertama yaitu pada awalnya AICPA dipaksa oleh SEC agar membentuk CAP atau Committee of Accounting Procedure untuk menangani berbagai masalah akuntansi yang terjadi antara tahun 1939 sampai 1959. Namun CAP dianggap gagal, kemudian AICPA mendorong Accounting Principles Board atau APB yang bertujuan yang pertama yaitu mengajukan rekomendasi prinsip akuntansi secara tertulis, yang kedua menentukan praktik akuntansi yang tepat, yang ketiga mempersempit area perbedaan serta ketidakkonsistenan dalam praktik. Sayangnya APB banyak mendapat kecaman karena dianggap kurang produktif. Yang kedua yaitu pada tahun 1971, pemimpin profesi akuntansi di Amerika Serikat membentuk study group on establishment of accounting atau WITCOMIT. Selanjutnya, untuk organisasi yang ketiga yaitu Financial Accounting Standard Board atau FASB. FASB didirikan setelah dibubarnya APB. FASB merupakan organisasi utama di antara FAF atau Financial Accounting Foundation dan FASAC atau Financial Accounting Standard Advisory. Selain itu, mereka juga berperan dalam memberikan bimbingan dan pendidikan kepada publik termasuk perusahaan, auditor, dan pengguna laporan keuangan. FASB menetapkan standar keuangan bernama GAAP dan mengeluarkan 3 jenis ketetapan. Yang pertama yaitu standar, interpretasi, dan posisi staf. Yang kedua, kondisi akuntansi keuangan. Dan yang ketiga, pernyataan dari EITF atau Emerging Issue Task Force Statement. Untuk organisasi yang keempat yaitu Governmental Accounting Standard Board atau GASB. GASB didirikan karena laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan swasta. Tujuannya adalah menetapkan dan memperbaiki standar akuntansi keuangan bagi pemerintah lokal dan negara bagian di Amerika Serikat. Strukturnya mirip dengan FASB, terdiri dari Dewan Penasihat atau GASAC dan staf teknis. Awalnya pendiriannya menuai kontroversi karena sebagian pihak menganggap bahwa FASB yang seharusnya menetapkan standar. Namun, pemisahan tugas antara GASB dan FASB diharapkan dapat menghindari konflik. Baik, selanjutnya pada saat ini kita akan membahas materi mengenai pilihan dalam akuntansi. Terdapat 3 kategori sasaran dari dilakukannya pilihan dalam akuntansi. Hal ini dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan kontrak. Kontrak yang bergantung pada kondisi digunakan karena adanya biaya keagenan dan ketidaksempurnaan pasar.
Hal ini dipengaruhi oleh pilihan akuntansi yang biasanya disebut sebagai perspektif pembuatan kontrak efektif. Lalu yang kedua yaitu pemberian harga atas aktiva. Karena adanya informasi yang asimetris, pilihan dalam akuntansi dapat digunakan untuk mempengaruhi harga-harga aktiva, baik melalui orang dalam yang mengetahui hal ini dengan cara membocorkan informasi sampai kepada orang dalam yang kurang mengetahui mengenai permasalahan tersebut, atau kepada manajer yang memiliki kepentingan pribadi dan percaya bahwa pendapatan yang lebih tinggi akan mengarahkan pada peningkatan harga saham. Lalu yang ketiga yaitu mempengaruhi pihak-pihak eksternal. Pilihan akuntansi dapat digunakan untuk mempengaruhi pihak-pihak eksternal di samping pemilik asli dan potensial dari perusahaan, seperti regulator, pemasok, pesaing, dan negosiator serikat buruh. Next. Baik, yang selanjutnya adalah strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang, di mana ada 4 strategi. Yang pertama, pendekatan evolusioner. Pada pendekatan ini terdiri dari pendekatan isolasionis atas perbuatan standar, yang dimana artinya negara berkembang mengembangkan standar sendiri tanpa gangguan atau pengaruh dari luar. Negara berkembang akan menentukan tujuan dan kebutuhan akuntansinya sendiri secara spesifik yang memenuhi teknik, konsep, institusi, profesi, dan lain-lain sesuai dengan negaranya sendiri dalam kondisi terisolasi. Contohnya, para mitra asing harus menyesuaikan dengan aturan-aturan negara tersebut jika ingin terus membina perdagangan dengan negara terkembang tersebut. Lalu yang kedua ada pendekatan transfer teknologi, yaitu di mana pengembangan dari pendekatan didapatkan akibat dari operasi dan aktivitas dari akuntan internasional, perusahaan multinasional, dan para akademis yang berpraktik di negara-negara berkembang atas perjanjian internasional, yang dimana dalam kesepakatan kerja dapat dilakukan pertukaran informasi dan teknologi. Next. Untuk strategi yang ketiga adalah penggunaan standar akuntansi internasional. Strategi untuk negara-negara berkembang adalah bergabung dengan International Accounting Standard Committee atau badan internasional lainnya yang sudah diidentifikasi sebelumnya dan menerapkan ketetapan secara borongan. Alasan menggunakan strategi ini adalah untuk memperkecil biaya persiapan dan pembuatan standar dan bergabung dengan dorongan harmonisasi internasional yang menjadi salah satu cara untuk memfasilitasi pertumbuhan investasi asing yang mungkin dibutuhkan oleh negara berkembang. Lalu untuk strategi yang keempat adalah strategi situasional, dikenal dengan pengembangan standar akuntansi yang didasarkan atas analisis dari prinsip dan praktek akuntansi di negara-negara maju terhadap latar belakang yang didasarinya. Pada dasarnya, pada strategi ini perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kultural, politik, dan hak-hak sipil, ekonomi, lingkungan, hukum, dan perpajakan negara yang menentukan pengembangan akuntansi di negara-negara berkembang. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya selaku moderator saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.